Jadi saya kira sebetulnya implikasi politik dari berlakunya undang-undang atau berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin tidak sedramatis seperti yang diduga orang. Ya. Ya, walaupun kemudian memang yang bisa berubah itu konstelasi di daerah yang paling banyak mendapatkan liputan dan sorotan, yaitu Jakarta. Di mana per hari ini ya kalau betul tidak ada revisi undang-undang pilkada, maka PDI Perjuangan yang tadinya sendirian tidak bisa mengajukan calon, bisa mengajukan calon. Jadi pertanyaannya sekarang udah geser nih. Apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies, yang menurut saya akan menjadi kejutan yang lebih besar daripada keputusan MK dan rencana revisi undang-undang pilkada ya, atau dia akan tetap mengajukan kadernya sendiri, seperti Ahok misalnya. Nah, saya mau mengatakan begini, sebetulnya karena sudah tidak perlu berkoalisi lagi, apa alasan PDI mau mengajukan Anies? Karena dia bukan kader. Sementara kadernya sendiri berulang-ulang kali dikatakan surveinya cukup tinggi, mendapatkan dukungan masyarakat yang luas di Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Begitu, Cak? Saya bukan anti Anies, saya juga bukan anti siapa-siapa, saya juga bukan anti partai. Ya, tapi saya ingin bangsa ini maju, negara ini maju oleh partai-partai yang benar-benar jujur terhadap dirinya, jujur terhadap rakyatnya. Ya, sekarang PDIP sedang bersuka cita karena putusan MK bahwa mereka bisa memajukan calonnya sendiri. Tetapi kemudian ada perkembangan bahwa PDIP akan memajukan kemungkinan Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan itu adalah orang independen, dia bukan orang partai. PKS tidak memajukan Anies karena Anies tidak mau menjadi kader partai karena kekurangan suara waktu itu, sehingga PKS melepaskan Anies. Dan kemudian setelah putusan MK bahwa PDIP bisa mengajukan kadernya sendiri, bisa mengajukan sendiri calonnya, dan jika mereka memilih Anies berarti mereka adalah bersifat sebuah kemunafikan. Kenapa? Kita tidak mungkin memajukan orang lain kalau kita sendiri tidak kita majukan. Itu logikanya seperti itu ya. PDIP punya banyak kader, PDIP punya banyak kader yang sangat luar biasa. Semua tahu itu, Ahok dan segala macamnya ya. Ahok juga banyak pendukungnya, banyak yang berminat menjadikan dia gubernur. Nah, ketika survei menyatakan bahwa Anies lebih tinggi mungkin dari Ahok dan PDIP lebih memilih Anies nantinya, berarti PDIP hanya mencari pamor saja. PDIP hanya mencari bahwa mereka hebat, bukan ingin memajukan kadernya, bukan ingin memajukan bangsa ini. Enggak, itu adalah sebuah, bagi saya, mohon maaf untuk PDIP, itu adalah sebuah kemunafikan. Saya bicara saya mau menolong orang lain sementara diri saya sendiri butuh pertolongan ya. Jadi PDIP tolong pikirkan kembali, jika Anda hebat, jika engkau kuat, jika engkau seperti yang kau katakan itu Bu Megawati, majukanlah calonmu sendiri. Mari bersaing, mari berkompetisi memajukan kadernya masing-masing, karena Anda sudah punya kemampuan untuk memajukan itu ya. Karena sebelumnya kalian teriak-teriak karena tidak punya kekuatan untuk memajukan calon sendiri, makanya selama ini mau cari koalisi, mau cari siapa teman supaya apa, mau berkoalisi tetapi kader tetap maju. Sekarang Anda sudah bisa memajukan kader sendiri, tetapi apa kata sekjennya bahwa Anies Baswedan tetap masuk dalam daftar pencalonan mereka, masuk dalam target ya. Artinya apa? Karena Anies tidak mungkin jadi cawagup, itu tidak bisa sesuai peraturan yang berlaku ya. Dari gubernur nggak boleh turun menjadi wakil gubernur. Sama Ahok juga begitu, dari gubernur jadi wakil gubernur. Jadi siapa yang mau dimajukan oleh PDIP, Anies atau Ahok? Jika Anies seperti yang saya bilang tadi, berarti PDIP hanya mencari kemenangan semata. Tapi jika Ahok ke PDIP tidaklah hanya mencari kemenangan, tapi PDIP ingin memajukan orang-orang hebat di partainya, yaitu ketika dia mampu memajukan orang-orang hebat di partainya, berarti dia akan mampu memajukan orang-orang hebat di luar partainya. Karena siapakah kita lebih mencintai orang luar daripada orang dalam? Enggak mungkin. Kita yang mencintai anak orang daripada anak sendiri, itu namanya kemunafikan, itu namanya ada udang di balik batu. Jadi tolong untuk PDIP ataupun
partai-partai yang lain. Jika Anda punya kekuatan untuk mengajukan calon sendiri, majukanlah calonmu, ya, supaya jangan terlalu banyak lebih-lebih politik nantinya, ya. Nah, jadi untuk bukan hanya di DKI atau di mana saja, jika partai punya keinginan, jika partai punya target untuk memajukan bangsa dan negara ini, dan partai itu punya kemampuan untuk majukan calonnya sendiri, majukan calonnya. Majukan calonmu sendiri, artinya apa? Engkau ingin memajukan dirimu, berarti engkau bisa menolong orang lain. Jika engkau sendiri tidak maju, tak akan mungkin kau bisa memajukan orang lain. Jadi, tapi banyak permainan sekarang ini,